Waalaikumsalam. Ini silahkan masuk. Iya. Aku keluar. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Nela Putri sebagai ahli gizi di sini yang akan membantu mengatasi masalah gizi yang Mbak keluhkan. Jadi sebelum saya mulai, boleh tahu namanya ya Mbak? Iya. Namanya siapa ya Mbak? Nama saya Nila Mazaya. Nila Mazaya. Biasa dipanggil siapa Mbak? Biasa dipanggil Nila. Oh ya Mbak Nila ya? Iya. Umurnya berapa ya Mbak? Umur saya 19 tahun. 19 tahun. Jadi, tadi kan di depan sudah diukur sama teman saya berat badan dan tinggi badan. Berat badannya berapa Mbak? Tadi 49. 49 kilo. Lalu tinggi badannya? 161. 161 cm ya. Ya. Oke, jadi saya mulai ya Mbak. Mbak itu kalau sehari-hari ini ngapain aja ya? Selama ini sih kuliah, terus kalau malam tuh ada ngaji kitab, terus ada ngaji Quran juga. Kalau kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Nggak mesti sih setiap harinya, ada yang dari jam 7 sampai jam 10, ada juga yang dari jam 11 siang sampai jam 2. Kuliahnya itu online ya Mbak di masa Iya, seperti ini? sekarang online. Oh, nggak ada yang offline ya? Nggak ada. Habis itu kalau tadi apa ngaji jam habis maghrib sampai jam 9 malam. jam 9. Ya. Lalu habis itu apa Mbak? Habis itu biasanya makan malam, terus sholat isya, terus lanjut biasanya ngerjain tugas gitu. Oh, ngerjain tugasnya malam ya? Iya, ngerjain tugas. Berarti tidurnya juga malam ya Mbak? Iya, tidurnya malam. Terus habis bangun ya itu subuhkan sholat. Terus habis itu kegiatan mulai ngaji, terus kuliah kayak berlanjut lah gitu. Oh ya, berarti kembali lagi ya. Iya. Jadi Mbak di sini tadi saya dapat rujukan itu Mbak katanya anemia ya. Iya. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit tentang anemia. Jadi anemia itu kekurangan kadar hemoglobin dalam darah. Hemoglobin itu kalau orang tahu itu bahasanya anemia kurang darah ya Mbak. Jadi hemoglobin normal itu harusnya 12 sampai 13 untuk perempuan. Kalau anemia itu di bawahnya. Jadi untuk mengatasi itu biasanya orang harus menambah konsumsi tablet tambah darah, atau kalau lebih parahnya lagi harus transfusi darah. Jadi saya kan sudah dapat ini data dari dokternya. Jadi data hemoglobin Mbak itu 10 ya Mbak, padahal normal itu 12 kalau untuk perempuan. Jadi Mbak itu termasuk rendah memang. Jadi selama ini Mbak itu keluhannya apa ya kalau yang menyangkut anemia ini? Itu sih Mbak, sering lemas kalau habis tidur, terus duduk itu kan kayak pusing gitu kan ya. Sering pusing, terus lemas. Kadang tuh apalagi kalau belum makan. Ya emang sih. Iya, kalau belum makan emang lemas ya. Tapi mungkin beda sama orang umum ya. Beda. Kayak kalau itu sih seringnya kalau habis tidur terus langsung duduk itu pusing. Terus kadang juga kalau lagi kumat sering pusing gitu. Kalau lagi kumat sering pusing. Pernah sampai pingsan nggak Mbak? Oh, pernah dulu. Pernah pingsan di kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Terus itu habis itu gimana? Habis itu dibawa ke rumah sakit. Oh, ternyata sampai 7 habis. Oh, waktu itu sampai 7, yang terakhir ini 10 ya? Iya, terakhir 10. Iya. Iya, jadi kalau saya lihat ini Mbak sebenarnya pucat ya. Dan datang ke sini tadi lemas nggak waktu datang ke sini? Lemas. Iya, lemas. Berarti keluhan yang bisa saya lihat itu pucat dan lemas. Kemudian tadi kan saya sudah menanyakan berat badan dan tinggi badannya Mbak. Iya. Itu setelah dihitung status gizinya itu ternyata normal sih Mbak. 18,9 itu normal. Karena batas normal itu 18,5 sampai 25. Jadi Mbak maksudnya normal, tidak apa-apa. Kemudian untuk mendapat data lebih lengkap lagi, boleh saya tanya konsumsi makan Mbak? Oh iya, boleh. Jadi saya tanya konsumsi makan Mbak 24 jam kemarin. Sebelum kesini Mbak ada makan? Di sini makan
makanan ringan. Nah, dengan apa aja mbak? Tadi itu sih mie ciki. Mie yang di apa bungkusan kecil-kecil gitu. Oh iya. Lalu Terus mangga, tadi makan mangga. makan mangga juga. Kalau mie itu kira-kira mereknya apa ya mbak? Merek apa tadi ya? Lupa saya. Oh, pokoknya makanan dengan gitu ya Makanan mbak. ringan tapi bukan mie yang mie instan, mie rebus. Oh iya, Mie itu Indomie bukan gitu. berapa bungkus mbak? Satu bungkus. Satu bungkus habis. Ya. Tapi kan kecil. Lalu itu tadi sama mangga ya? Ya sama mangga. Mangganya berapa? Mangga tadi 4 potong. 4 potong. 4 potong kecil-kecil. Oh, yang udah kayak dadu gitu ya Yang mbak? dadu, ya. 4 potong kecil. Jam berapa mbak? Ini jam 5. Jam 5-an ya. Lalu sebelumnya ada makan apa lagi mbak? Sebelum jam 5 itu makan siang mungkin? Makan siang ya. Jadi makan siangnya Oh, tadi jam berapa mbak? Tadi siang. makan siang jam 2 siang. Jam 2. Apa aja ya makannya? Tadi makan capcay. Capcay. Isi apa ini capcaynya? Isi telur, Telur, wortel, wortel, kol, kol, sosis, bakso. sosis dan bakso. Ya. Berapa sendok ini mbak? Sama itu sawi. Oh, ada sapinya. Ini mbak makan berapa sendok ya? 1 mangkok. 1 mangkok habis itu mbak. Iya tapi nggak pakai nasi. Oh, ternyata banyak tapi nggak pakai nasi ya. Iya. Lalu minumnya apa mbak? Minumnya tadi air putih. Air putih berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas. Yang ukuran seberapa mbak? 1 gelas sedang. 1 gelas sedang. Oke, kemudian sebelum makan siang mbak ada makan apa lagi ya? Tadi makan sarapan. Iya, sebelum sarapan ada ngemil nggak? Setelah sarapan? Setelah sarapan ngemil enggak? Enggak. Enggak ya, berarti sarapannya pakai apa? Sarapannya tadi pakai nasi sama telur. Nasi sama telur. Oh iya mbak, yang tadi itu lupa. Oh enggak, tadi nggak ada nasi ya. Nasinya itu seberapa mbak? Nasinya 1 porsi. 1. Kalau saya gambarkan nih mbak, ada 1 centong. Centong yang mana ya mbak? Centang yang ini. Oh iya. Kira-kira 50 gram itu ya mbak? Ya. Kalau telurnya? Telurnya setengah. Setengah butir telur ya. Telur dadar Oh, didadar. Kemudian apa lagi mbak? Ada lagi? sama abon. Abon Ayam ayam. Berapa sendok mbak? 3 sendok. 3 sendok. Sendok makan? Iya, sendok makan. Ada lagi mbak? Udah, itu minumnya apa? Air putih. Air putih juga 1 gelas. Iya. Ini semua makan habis mbak? Makan Habis. sarapannya. Sarapannya habis. Oke, mundur lagi. Mbak bangun tidur habis itu mengonsumsi apa? Sebelum sampai sarapan ini? Sebelum enggak Udah ada. ada. Berarti mundur ke Cuma kemarin. minum air putih. Minum air putih. Berapa gelas itu mbak bangun tidur? 1 gelas. Oh iya mbak, tadi sarapan jam berapa ya? Sarapan jam 9. Sarapannya siang ya? Iya. Kalau bangun tidur ini jam berapa mbak? Jam bangun tidur tadi Jam berapa? pagi. Jam? Kira-kira? Jam 5. Baik, sekarang kita mundur. Mbak sebelum tidur atau makan malam makan apa ya? Makan sayur sop Makan sayur sop sama tempe. sama tempe. Sayur sop ini isinya apa mbak? Isinya kebangkol, wortel, sama kubis. Sama kubis. Itu berapa sendok mbak kira-kira? 5 sendok. 5 sendok, oh banyak ya mbak. Lalu sama tempe tadi ya mbak? Ya, Tempenya tempe diapain mbak? Tempe goreng. biasa. Berapa potong? 1 potong. 1 potong. Ukuran sedang atau kecil? Ukuran kotak sedang. Ini minumnya apa ya mbak? Air putih lagi. Air putih berapa gelas? 1 gelas. Terus sebelum ini ada lagi mbak konsumsi? Sebelum ini Sebelumnya Sebelum makan itu. malam itu roti. Roti apa? Roti selai. Roti selai beli-beli. Jam berapa ini kira-kira mbak?
itu jam 8. Jam 8. Jam 8. Kalau makan malamnya jam berapa Jam tadi? 9. Jam 9. Oh, berarti makan malam dulu sebelumnya makan roti ya? Iya. Oke, baik Mbak, ini saya hitung dulu ya. Iya. Jadi mau dibandingin sama kebutuhannya Mbak. Yang tadi kan sudah ada berat badan dan tinggi badan. Iya. Untuk menunggu itu, boleh Mbak baca-baca ini leaflet dulu. Leaflet tentang anemia. Oh iya. Jadi baca dan dipahami ya Mbak. Iya. Jadi di sini setelah saya hitung, ternyata kebutuhan Mbak masih kurang, baru mencukupi kurang lebih setengah dari kebutuhan sehari-hari Mbak. Dan terutama juga untuk protein ya Mbak. Protein itu ya kurang lebih baru setengah lah terkonsumsinya. Padahal protein itu baik untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Di mana zat besi itu yang tadi karena anemia itu kan kurang zat besi dalam darah ya. Iya. Jadi di sini saya kasih beberapa solusi. Tadi Mbak udah baca leafletnya ya? Udah. Di situ tertulis pencegahannya dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, di sini itu ada contoh-contoh makanan yang mengandung zat besi. Ada di belakang ini. Contohnya seperti bayam, nasi putih, daging sapi, kacang merah, ini dan lain-lain yang ada di sini. Bisa Mbak baca sendiri nanti, bisa dibawa pulang. Oh iya. Tapi yang paling penting itu daging merah ya Mbak. Yang tinggi zat besi dan juga tinggi protein daging merah. Kemudian ada vitamin B12, itu bisa dari suplemen. Kemudian asam folat juga bisa dari suplemen. Selain itu yang tadi zat besi tadi juga bisa konsumsi dari suplemen tablet tambah darah. Mbak selama ini konsumsi tidak ya? Konsumsi. Jadi kalau dari kementerian itu disarankan untuk konsumsi tablet tambah darah itu 10 kali dalam sebulan. Jadi waktu Mbak menstruasi itu setiap hari konsumsi. Kemudian setelah itu setiap minggu sekali ya Mbak. Nah, selain itu juga menghindari konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi. Apa Mbak suka konsumsi teh dan kopi? Kalau kopi sih saya emang enggak suka. Kalau teh ya? Teh lumayan sih. Itu bisa dikurangin ya Mbak, karena minuman yang berkafein itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Baik Mbak, jadi makan Mbak selama ini kalau makan itu kadang 3 kali, kadang nggak 3 kali, kadang pakai nasi, kadang nggak pakai nasi ya. Iya. Jadi saya buatkan contoh menu yang baik ya Mbak, yang memenuhi 3 kali makan sehari, 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Dimulai dari makan pagi, biasanya Mbak jam berapa makan paginya? Biasanya jam 8. Jam 8. Jadi di sini saya kasih 2 centong karena kebutuhan Mbak itu kurang lebih 2 centong. Kemudian ada misal saya kasih telur, sukanya diapain Mbak? Di dadar ya, boleh telur dadar 1 butir. Kemudian habis lauk hewani ada lauk nabati. Misal saya kasih tempe, suka nggak Mbak tempe? Sukanya diapain? Goreng aja. Digoreng, oh iya. Pokoknya di sini saya buat yang Mbak suka, biar Mbak itu mau makan 1 buah ya. Jadi kalau tempe 1 buah itu ukuran yang kayak di pasaran gitu, udah umum. Kemudian ada sayurnya, suka apa lagi Mbak? Sayur biasanya tumis kangkung. Tumis kangkung. Itu kalau untuk sayur itu kurang lebih 100 gram ya Mbak. Memang ukurannya banyak, tapi memang segitu anjuran. Kemudian kalau 100 gram itu kurang lebih ada 1 mangkuk, yang mangkuk normal itu. Kemudian untuk buah, Mbak suka pepaya? Suka. Oke, baik, saya kasih pepaya untuk 1 potong. Dan terakhir jangan lupa ada air putihnya 1 gelas. Kemudian habis itu ada selingan. Saya kasih jam 10 nih, kan tadi makan pagi jam 8 ya? Iya. Jam 10. Kalau pagi itu enaknya misal bubur kacang hijau Mbak suka? Suka. Oke, saya kasih 1 mangkok ya Mbak. Kemudian sekarang lanjut ke makan siang. Saya kasih lagi nasi 2 centong makan. Dengan sekarang nih daging merah yang penting. Iya. Sukanya diapain nih Mbak? Biasanya rendang. Direndang boleh 1 potong aja cukup. Kemudian untuk lauk nabatinya, kalau tahu suka Mbak? Suka. Diapain Mbak? Boleh Semur mungkin ya. disemur, boleh tahu semur 1 potong ya. Sekarang sayurnya Mbak suka sayur apa? Biasanya sayur sop.
sayur sop boleh. Sop isinya apa aja nih kalau sukanya? Wortel, brokoli, kubis biasanya. Oh ya, itu boleh banget itu mbak. Berwarna-warni ya, ada warna oranye, hijau, ada warna yang hijau yang rada putih. Itu kurang lebih semuanya 1 mangkok ya mbak. Ya. Kemudian buahnya, mbak suka buah apa nih? Pisang boleh. Pisang, boleh pisang ambon yang rada gede ya, 1 buah. Dan jangan lupa lagi air putih. Oh ya, tadi yang seringan jangan lupa tambahin air putih. Terus sekarang ke selingan sorenya. Kalau saya kasih misal kayak jajanan pasar gitu ya, mbak sukanya apa nih? Arem-arem, lemper. Oh, boleh itu arem-arem atau lemper, 1 bungkus yang daun itu ya mbak. Sama air putih juga, jangan lupa 1 gelas. Kemudian sekarang makan malam, biasanya jam berapa mbak? Makan malam Jam 8. jam 8. Oke, kalau malam ini bolehlah saya kasih misal nasi 1 centong aja. Kemudian ayamnya kan salah. Kemudian lauk hewaninya, kan tadi udah ada telur, udah ada daging, sekarang tinggal misal ayam. Suka nggak mbak? Suka ayam misal diapain? Diolahnya Ayam kecap. ayam kecap, boleh ayam kecap 1 potong. Terus lauk nabatinya, misal saya kasih tempe lagi ya, karena tadi pagi udah tempe, siang tahu, mungkin bisa malam tempe lagi. Ya. Suka diolah apa mbak? Tempe Di bumbu sambal, bumbu merah ya. oh iya boleh, bumbu merah 1 potong juga. Kemudian udah ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, tinggal apa ya mbak yang belum? Sayur. Oh itu sekali. Untuk menunjang servisinya itu kayaknya bayam ya mbak. Doyan bayam nggak? Suka. Kak, bayam ini enak dikuah juga bisa, 1 mangkuk. Kemudian ada buah, suka buah apa mbak? Buah mangga suka. Buah mangga suka, 1 potong boleh. Jangan lupa juga air putih 1 gelas. Kemudian untuk selingan malam, ini misal saya kasih jam 9:30 misalnya. Itu suka ngambil apa nih mbak sebelum tidur? Roti tawar. Roti tawar, boleh roti Sama tawar 1 susu. lembar. Oh iya, sama Sama susu. susu SKM. Pakai SKM ya, berarti roti tawar sama susu SKM. Roti tawarnya cukup 1 lembar aja, susu SKM-nya secukupnya. Tambah air putihnya jangan lupa 1 gelas. Jadi kalau air putih itu kan kebutuhan orang secara umum itu 8 gelas per hari. Nah ini kalau dihitung baru 6, jadi mbak boleh tambahin air putih di waktu mana aja mbak sempat mau minum air putih ya. Baik, sampai sejauh ini apakah kira-kira saran yang saya kasih bisa mbak lakukan atau merasa keberatan ya? Bisa. Bisa ya. Berarti dari menu yang sebanyak ini semoga mbak bisa menjalankan sehari-harinya. Jadi saya pikir mbak bisa menerima solusi yang saya beri. Jadi di sini saya memberi berbagai solusi, tapi semuanya itu kembali ke mbak sendiri mana yang perlu menjadi prioritas yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Terakhir, boleh mbak review nih apa yang saya omongkan dari tadi, sedikit aja. Oh iya. Tentang anemia. Iya. Nah, anemia kan kekurangan darah ya. Iya. Kekurangan darah yang hemoglobin yang biasanya orang normal tuh 12 sampai 13. Tapi saya kebetulan hemoglobinnya kurang dari itu. 10, pernah juga 27 gitu. Terus pencegahannya dengan banyak konsumsi zat besi, vitamin B12, terus asam folat, terus mengurangi konsumsi kafein. Betul sekali mbak. Sudah jelas semuanya berarti ya mbak. Selanjutnya mungkin kita bisa atur konseling lanjutan. Sekarang hari Kamis, mungkin Kamis minggu depan ya mbak. Iya. Mbak bisa kembali ke sini lagi kalau mungkin masih ada keluhan. Hari Kamis tanggal 5 bulan depan ya mbak. Saya kasih nomor saya, bisa dihubungi kapan saja, saya melayani 24 jam. Baik. Oh ya mbak, ini ada leaflet yang tentang anemia bisa dibawa pulang. Yang menu ini juga bisa dibawa pulang untuk dipraktekkan di rumah. Dan itu saya bawakan juga ini leaflet tentang bahan makanan penukar, supaya nanti misal ini nasi mau diganti ubi atau daging mau diganti daging kambing misal, bisa juga.
Jadi cukup sekian yang dapat saya bantu. Iya. Semoga bermanfaat buat Mbak, bisa lekas sembuh dari sakit dan bisa cepat kembali beraktivitas seperti biasanya. Mbak, saya permisi dulu ya, Mbak. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mbak. Iya.